Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Frans Boy Perlindungan Tambun, mahasiswa Sistem Informasi semester 2 dari Universitas Labuan Batu. Pada video kali ini, saya akan membahas perkembangan sistem operasi atau operating system pada komputer. Sebelum ke materi inti, kita harus tahu dulu definisi dari sistem operasi itu sendiri. Sistem operasi atau operating system atau disingkatnya OS adalah software sistem yang menjadi dasar utama komputer bisa berjalan dan bisa digunakan oleh pengguna. Fungsi OS atau operating system itu sendiri berfungsi untuk menyediakan visual, mengelola file, dan menjalankan perangkat keras serta aplikasi dalam komputer. Jadi intinya, operating system ini adalah sebuah perangkat lunak yang berguna untuk menjalankan sebagian besar daripada komputer. Kemudian kita masuk ke materi inti. Itu sistem operasi dari generasi ke generasi atau sejarah dari sistem operasi itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada generasi pertama, dimulai tahun 1945 sampai 1955. Di generasi pertama ini, sistem operasi itu belum ada. Jadi komputer masih digunakan secara manual dan semuanya itu rumit. Jadi pada waktu itu di generasi pertama, komputer itu dijalankan seperti kita membuat pemrograman. Jadi saat ingin mengakses sebuah file atau ingin menyambungkan sebuah perangkat keras, kita perlu membuat suatu pemrograman atau lebih tepatnya mengcoding, teman-teman. Jadi pada waktu itu komputer hanya digunakan oleh segelintir orang, yaitu orang-orang yang sudah ahli di bidangnya, di bidang komputer. Kemudian tahun 1955 sampai 1965 masuklah generasi yang kedua. Operating system mulai terbentuk. Waktu itu muncul yang namanya batch processing system, yaitu sistem yang menjalankan sekumpulan tugas sekaligus dalam satu kelompok atau batch tanpa melibatkan pengguna dalam prosesnya. Jadi di generasi yang kedua ini, komputer sudah tidak lagi sepenuhnya dijalankan secara manual. Masuk tahun 1965 sampai tahun 1980, masuk ke generasi ketiga. Di sini operating system mulai berkembang. Waktu itu muncul sebuah sistem operasi yang bernama Unix. Kinerja komputer waktu itu meningkat pesat. Kita bisa mulai berkomunikasi langsung lewat komputer berkat Unix. Jadi komputer juga udah bisa menjalankan banyak program. Ini juga menjadi cikal bakal untuk munculnya sistem operasi berikutnya ya teman-teman, dari Unix ini. Kemudian masuk tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Kita masuk generasi keempat. Muncul yang namanya PC. Yang kita udah nggak asing lagi. PC disingkat juga sebagai personal computer. Nah, di sini operating system mulai memiliki visual atau tampilan grafis atau icon. Seperti yang kita kenal saat ini, Windows dan macOS. Nah, di sini komputer mulai dipakai secara umum oleh banyak orang. Karena komputer sudah tidak lagi serumit pada waktu generasi pertama. Kemudian yang terakhir adalah generasi yang kelima. Itu dari tahun 2000 sampai sekarang. Nah, disinilah operating system mulai bermunculan. Dan juga mereka semakin pintar dan semakin canggih. Sekarang operating system tidak hanya untuk komputer, teman-teman. Seperti Android dan iOS itu mulai hadir untuk perangkat mobile atau smartphone. Kemudian berikut itu ada contoh-contoh operating system ya teman-teman yang sering atau umum dipakai. Yang pertama, the only one yang nggak asing lagi, yaitu adalah Windows. Ini digunakan untuk komputer pribadi, gaming, bisnis, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada operating system Linux.
Itu adalah operating system open source, teman-teman, yang biasa digunakan untuk programming. Kemudian yang ketiga ada operating system untuk mengelola perangkat Apple. Biasanya digunakan untuk editing dan bidang kreatif lainnya, teman-teman. Lalu ada Android. Ini digunakan untuk menjalankan aplikasi pada perangkat smartphone, teman-teman, atau mobile. Kemudian ada iOS, itu operating system untuk perangkat iPhone atau iPad. Lalu ada Unix yang baru tadi kita singgung di awal, itu operating system yang biasa digunakan untuk server, stabil dan aman, dan sekaligus bapak atau dasar dari operating system lain. Jadi operating system lain itu bisa muncul karena terinspirasi dari Unix, teman-teman. Windows, Android, dan lain-lainnya itu semuanya terinspirasi dari Unix. Itulah kenapa dikatakan sebagai bapak dari operating system lain. Lalu ada BSD. Nah, ini juga turunan dari Unix. Operating system ini juga sama-sama dipakai untuk server dan jaringan. Dan yang terakhir ada Chrome operating system. Ini adalah sistem operasi ringan yang digunakan dalam Chromebook. Ini cocok untuk browsing, belajar online, dan kerja ringan. Lalu kemudian ada jenis-jenis bahasa pemrograman. Dimana setiap sistem operasi pastinya punya bahasa pemrogramannya sendiri-sendiri, ya teman-teman. Sini kita bisa lihat ada contohnya, ada PHP, dimana ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk web, ya teman-teman, untuk pengembangan web yang dinamis. Kemudian ada Python, itu serbaguna, bisa untuk data science, untuk buat AI, untuk web juga, otomatisasi sama scripting. Terus ada JavaScript, digunakan untuk interaktif halaman web, full stack development juga. Terus ada C++. Ini biasanya digunakan untuk membuat game, teman-teman, aplikasi real time, dan juga bisa untuk browser. Dan masih banyak lagi bahasa pemrograman lainnya yang memiliki kegunaan dan fungsinya masing-masing. Oke, teman-teman, jadi itu adalah beberapa contoh sistem operasi yang sering kita pakai, teman-teman. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa operating system atau sistem operasi itu adalah fondasi utama yang sangat penting agar komputer bisa berfungsi dan berjalan, dan juga berinteraksi dengan pengguna. Contohnya tadi seperti Windows, macOS, Android, dan lain-lain. Jadi, intinya, tanpa operating system, komputer itu hanyalah sekumpulan logam yang nggak berguna. Oke, teman-teman, sebelum saya akhiri, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mendownload salah satu sistem operasi, yaitu Windows, ya teman-teman. Baik, teman-teman, saya akan mentutorialkan bagaimana cara mendownload file Windows, ya teman-teman. Ini saya akan mentutorialkan cara mendownload Windows 10. Kita ke Google Chrome, terus kita ketik download Windows 10. Dan kita tarik yang paling atas, itu web resminya Microsoft, kita klik. Teman-teman, habis itu kita scroll ke bawah, cari undo sekarang, kita klik. Nah, ini udah mendownload, teman-teman, dan kita buka filenya. Lalu kita tunggu sampai loadingnya selesai. Oke, teman-teman, di sini ada applicable notice sama license termnya, kita terima aja, accept. Oke, habis itu kita pilih opsi create installation media, USB, DVD, atau ISO file.
next. Dan ini untuk ya pengaturan teman-teman, aku pakai rekomendasi untuk PC nya teman-teman, pakai bahasa Inggris. Kita cari yang Windows 10 dan arsitekturnya 64 bit. Next. Nah, karena kita nggak pakai USB, kita pilih ISO file, kemudian next. Lalu kita simpan, terserah di mana teman-teman. Di sini saya akan pilih file downloads, kemudian kita save. Nah, ini teman-teman, ini sudah mulai mendownload. Ini memakan waktu yang cukup lama teman-teman, jadi feel free to keep using our PC teman-teman. Jadi kita bisa melakukan aktivitas lain selama menunggu file Windows 10 ini selesai. Baik teman-teman, ini file ISO-nya udah selesai kan di downloadnya. Kita finish, klik finish, kita tunggu. Lalu kita cari filenya di tempat tadi, tempat kita simpan. Itu tadi aku simpannya di tempat download. Kita cari download ya. Nah ini teman-teman, ini file ISO-nya sudah terdownload. Kira-kira dia makan 4,55 GB, cukup besar juga. Ini udah terdownload ya teman-teman filenya, tinggal kita install nanti. Nah baik teman-teman, kemudian di sini saya akan mentutorialkan cara mendownload CodeBlock teman-teman, atau bahasa pemrograman. Jadi kita ke Google Chrome dulu, kita klik ya, itu yang tadi CodeBlock, kita cari CodeBlock. Kemudian kita cari menu download, karena ini masih di home. Close. Lalu kita cari ini teman, download the binary release. Kita tinggal klik aja. Oke, di sini teman-teman ada file untuk Microsoft, ada untuk Linux, ada Mac dan lain-lainnya teman-teman. Karena laptop saya itu Microsoft Windows dan 64 bit, kita sesuaikan sama laptop teman-teman. Kalau Microsoft Windows 64 bit, kita cari yang ini. Nah, kita cari yang nama filenya itu MingWe Setup X. Kita klik search for snap untuk mendownload. Ini akan terdownload secara otomatis ya teman-teman. Kita tunggu aja. Nah teman-teman, ini udah terdownload nih, kita lihat. Oke teman-teman, nih udah terdownload nama filenya, kita tinggal tunggu saja ya teman-teman. Oke baik teman-teman, filenya udah download, dia masuk sini. Kita open aja filenya, file CodeBlock-nya. Nanti kita kalau udah muncul yes no, kita klik yes saja teman-teman. Oke, ini udah masuk. Lalu kita klik next, kita next teman-teman. Kita I agree, dia next lagi. Dan kita cari teman-teman, ini tempat downloadnya. Karena ya di tempat data C saya space-nya bisa teman-teman, tapi agak kecil. Saya pindah aja ke data F teman-teman. Karena data F saya agak besar. Kalau untuk tempat penyimpanannya bebas, terserah teman-teman di mana saja. Sini saya pakai data F karena penyimpanannya ada 32 GB. Kita install. Oke teman-teman, ini udah proses penginstalan. Kita tunggu teman-teman, cukup makan waktu juga. Oke teman-teman, ini udah selesai. Do you want to run code? Ya, kita yes-kan saja teman-teman. Kita yes. Oke, penginstalannya komplit ya teman-teman. Dan dia software CodeBlock-nya, bahasa pemrogramannya sudah terbuka ya teman-teman. Saya sedang menjalankan CodeBlocks di komputer kita atau laptop. Nah, ini kita klik OK teman-teman ya.
after auto detection compiler must pet letter case select your favorite. Nah, kita pakai default aja teman-teman, default aja, klik OK. Next, completing ya, finish. Application for C or C++ source files. Can always change association. Oh ya. Oke. Kita pilih opsi kedua aja. No, leave everything as it is. No, leave everything as ya it is, but ask me again next time. Oke. Oke teman-teman, ini udah kebuka ya teman-teman. Ini dia tampilan dari CodeBlocks. Kita bisa create new project di sini teman-teman. Ya, ada banyak. Kalau buat pemrograman kita bisa buat pemrograman di sini. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan singkat saya mengenai sejarah dan contoh-contoh dari sistem operasi ya teman-teman. Kemudian juga sekian dari bagaimana cara mendownload Windows 10 dalam komputer, serta juga bagaimana cara mendownload serta menginstal bahasa pemrograman, yaitu tadi CodeBlock ke dalam komputer teman-teman. Oke, saya akan tutup. Semoga pembahasan yang saya sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian, apalagi tentang ilmu pengetahuan teknologi ya teman-teman, mengenai sistem operasi. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang atau kata yang kurang pas atau yang kurang tepat. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.